Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini di sekitar Jam Gadang yang berada di belakang saya, udara sangat segar ya, walaupun banyak suara-suara bising yang mudah-mudahan tidak mengganggu bedah buku kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada antum semua dimanapun berada. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa dalam dunia ruqyah ada 3 jenis penyakit, yaitu udwiyah, nafsiyah, dan ruhiyah. Dari ketiga jenis penyakit ini, manakah yang menjadi objek sasaran daripada ruqyah syariah? Di dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Kami turunkan ya Al-Quran itu sebagai syifa wa rahmah dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara, dan Al-Quran tidak memberikan ya pengaruh apapun, tidak akan menambah apapun kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Dari ayat ini kita menangkap ada kata syifa ya. Syifa ini adalah obat atau kesembuhan. Nah, tetapi tidak disebutkan oleh Allah kesembuhan untuk penyakit apa, kemudian sebagai penawar apa, dan seterusnya ya. Jadi berdasarkan keumuman ayat, keumuman asy-syifa ini, maka semua jenis gangguan dan penyakit dapat disembuhkan melalui Al-Quran. Jadi keumuman ayat ini mencakup semua ya objek penyakit. Jadi tidak hanya gangguan jin saja seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Nah, para medis atau para dokter juga harus ya meyakini bahwa Al-Quran juga dapat menjadi obat bagi penyakit-penyakit fisik. Nah, tentu ada kaidah dan aturannya. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas ya secara dalam. Jadi yang menjadi objek ruqyah syariah ini adalah semua jenis penyakit, bahkan termasuk penyakit sosial ya dan sebagainya. Nah, jenis penyakit yang pertama yang dapat disembuhkan dengan Al-Quran adalah al-mas atau massus syaitan ya. Penyakit massus syaitan ini adalah masuknya ya atau dukhulul jin fi badanil insan, masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Nah, itu yang disebut dengan as-sar'u, itu kerasukan. As-sar'u sebenarnya merupakan efek dari al-massu. Nah, al-massu sendiri artinya adalah sentuhan. Jadi massus syaitan artinya sentuhan syaitan. Jadi sentuhan syaitan ini ada sentuhan dari luar, ada sentuhan dari dalam. Nah, kalau sentuhan dari luar ya semua orang pasti akan mengalami ya, siapapun dia. Ya, sehebat apapun dia, setinggi apapun ilmunya, ya setan pasti akan menyentuhnya dari luar. Nah, sehingga menimbulkan godaan, ya rayuan, ya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Adapun masuk syaitan atau disebut al-massu ad-dakhili, menyentuh masuk ke dalam. Nah, itulah yang disebut kerasukan atau kemasukan jin atau setan. Nah, tentu ini memang menimbulkan gejala-gejala atau tanda-tanda yang
dapat menghilangkan keseimbangan pada diri seseorang, sehingga kadang dia menjerit sendiri ya, atau mengalami halusinasi, mengalami gangguan fisik dan sebagainya. Jadi jenis masu ad-dakhili inilah yang umumnya terjadi pada orang-orang kerasukan. Adapun al-masu al-khariji, ya, sentuhan dari luar, ini siapapun pasti akan mengalami, ya, itu yang disebut dengan gangguan setan, godaan setan, rayuan setan dan sebagainya. Jadi orang yang sudah dirasuki oleh jin, ya, ketika dibacakan ayat-ayat Quran, itu akan sangat berpengaruh kepada jin yang merasuki. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam, ya, literatur tentang jin, disebutkan bahwa kalau jin-jin Islam itu mereka sangat sensitif, ya, dengan ayat-ayat Quran. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Quran, mereka tersentuh, mereka merasa bersalah, merasa berdosa, ya, apalagi kemudian kita sampaikan nilai-nilai dakwah di sela-sela kita meruqyah orang-orang yang kerasukan tersebut, sehingga mereka tersentuh. Adapun jin-jin kafir, jin-jin yang bandel, ya, mereka ketika dibaca Al-Quran mereka akan merasa kesakitan, mereka akan merasa tersiksa dengan ayat-ayat yang kita lantunkan, sehingga mereka walaupun kadang perlu perjuangan yang cukup lama, ya, tapi dengan adanya keseriusan, dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan sebelumnya, insya Allah jin-jin bandel, jin-jin yang yang keras, ya, gangguannya kepada manusia, mereka juga akan sedikit demi sedikit akan menghindar, ya, atau keluar dari tubuh orang yang dirasukinya, asalkan semua syarat-syarat baik yang ada pada diri peruqyah maupun orang yang diruqyah, ya, telah tercukupi dan berusaha untuk dipenuhi. Insyaallah dengan gangguan-gangguan seperti itu, ya, jin akan dapat diusir atau dikeluarkan dari tubuh orang yang mengalaminya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, penyakit yang dapat, ya, diatasi dengan ruqyah syariah adalah gangguan sihir, ya, gangguan sihir, ya, di mana setan bekerja sama dengan manusia fasik atau manusia kafir untuk menyakiti orang lain, ya, baik menyakiti secara fisik, secara kejiwaan, atau secara finansial. Jadi tetap saja ketika ruqyah dilantunkan itu berpengaruh kepada, ya, jin yang masuk ke dalam tubuh si manusia melalui proses sihir tadi. Nah, demikian juga gangguan ain, ya, dan gangguan-gangguan yang lainnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, ya, pembahasan tentang sihir ini cukup panjang, nanti akan ada sesi khusus, ya, untuk membahasnya setelah membicarakan, ya, bab tentang marki ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, kemudian penyakit medis juga, ya. Penyakit medis ini dapat disembuhkan dengan ayat Quran. Ya, itu sudah dicontohkan di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat, ya, namanya Abu Sa'id Al-Khudri, ketika memasuki sebuah perkampungan di mana kepala suku, ya, kampung tersebut digigit oleh binatang berbisa. Nah, gigitan binatang berbisa tentu itu sifatnya fisik, ya, bukan gangguan jin. Tetapi kemudian oleh Abu Sa'id Al-Khudri dibacakan surah Al-Fatihah, kemudian beliau tiupkan, dan alhamdulillah sehat seperti sedia kala.
Jadi artinya di sini bisa kita analogikan kepada gangguan-gangguan fisik lainnya. Ya, walaupun bukan sengatan binatang berbisa, ya, tapi bisa jadi karena virus, karena kuman, karena ya penyebab-penyebab lainnya. Nah, karena Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berpengaruh kepada makhluk apapun. Ya, kalau makhluknya beriman, dia akan tersentuh dengan lantunan Al-Quran. Kalau dia makhluk yang kafir, ingkar kepada Allah, dia akan tersiksa ya dengan lantunan ayat-ayat Quran tersebut. Jadi pembahasan ini juga sangat panjang di dalam buku fikih ruqyah, ya. Bagaimana kita bisa memahami ya Al-Quran sebagai obat fisik, obat untuk mengatasi penyakit-penyakit medis. Itu nanti akan kita bahas juga secara khusus pada sesinya ya. Jadi ya ikhwati fillah rahimakumullah, mudah-mudahan ya kita akan bisa melanjutkan ya pada buku ini sampai selesai. Ya, barangkali sampai di sini tentang penyakit apa saja yang bisa disembuhkan melalui ruqyah, itu tadi sudah disebutkan. Semua penyakit bisa disembuhkan melalui Al-Quran dengan syarat semua pihak ya, baik ruqyah maupun marqi, orang yang beruqyah mencukupi syarat-syarat untuk mendapatkan kesembuhan secara maksimal. Kalau itu semua sudah terpenuhi, insyaallah ya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilimpahkan kepada orang-orang yang sakit sehingga mereka mendapatkan kesembuhan secara sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.